Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Gembala Sidang gereja-gereja di Jawa Timur, dan juga Bapak Ibu yang menjadi koordinator kota-kota di Jawa Timur. Dan salam juga kepada teman-teman K3, Klub Kasih Kristus, dan juga BCM, Body of Christ Ministry. Luar biasa sekali hari-hari ini ya, walaupun pandemi, saya melihat Bapak Ibu semakin kuat, semakin menjadi berkat, semakin bertumbuh, semakin dipakai Tuhan. Luar biasa. Juga teman-teman K3, saya lihat memang tidak mudah, tetapi puji Tuhan tetap semangat ya. Bahkan saya melihat apa yang dikumpulkan untuk berbagi semakin lebih ya. Luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Kemarin minggu lalu ya, 24 Agustus kita telah melakukan Zoom bersama sekitar 60-70 yang hadir, Bapak Ibu di Jawa Timur. Dan terus kami melakukan lagi finalisasi dengan koordinator-koordinator kota. Kemarin ya, pagi dilanjut lagi malam, sampai larut malam kita lakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu koordinator kota yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga ya di tengah kesibukan. Dan puji Tuhan ada empat hal yang akan saya sharingkan saat ini berkaitan dengan bantuan kita kali ini. Ya, sebetulnya judulnya memang bantuan sembako COVID tahap 3, karena kita sudah melakukan tahap pertama dan tahap kedua, dan semoga benar-benar sungguh-sungguh menjadi berkat ya, menjadi satu hal yang indah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan ini kita masuk tahap ketiga. Nah, melalui Zoom besar minggu lalu, kita memutuskan bersama-sama bahwa bantuan sembako ini diperluas, bukan hanya untuk korban COVID. Ini yang pertama ya, diperluas termasuk untuk yang stroke, sakit stroke, lumpuh, gangguan jiwa, dan juga sakit-sakit lain yang memang tidak berdaya dan kondisinya sangat perlu dibantu, tidak mampu secara ekonomi. Kemudian juga keluarga-keluarga janda-janda yang tidak berdaya, keluarga-keluarga yang kepala keluarganya tidak lagi bisa bekerja karena pandemi ya, itu kita tampung semua. Sampai kemarin malam sudah 100 lebih ya, kita tampung. Dan akhirnya karena kita perluas, tentu nilai sumbangannya, nilai bantuannya tidak sebesar kemarin ya. Saya belum bisa menyampaikan di sini, tetapi kita akan terus memantau karena kita perluas bantuan ini. Nah, jadi yang pertama, bantuan sembako kita perluas. Ini sudah final. Kemarin kita sudah sampaikan di meeting besar minggu lalu. Kemudian kemarin kita lanjutkan lagi dengan koordinator-koordinator kota. Ada hal yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua adalah kita juga akan membantu dari teman-teman pelayanan ya, pendeta atau hamba Tuhan yang memang dirasa sangat membutuhkan. Ini poin yang kedua ya. Nanti dari koordinator kota yang ini menyampaikan, dan itu juga akan dibantu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kita sedang melakukan sesuatu, yaitu gereja menjadi berkat bagi warga sekitar. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah membangun gereja. Baik, saya akan memulai ya. Poin 1 dan poin 2 kita sudah final. Saya belum tahu, mungkin kita akan melakukan yang nomor 1, nomor 2 ini apakah lanjut ke bulan depan, saya belum tahu. Kita akan melihat situasi daripada kondisi pandemi. Tetapi yang nomor 3 dan nomor 4 ini yang akan kita mulai lakukan ke depan ya. Saat ini kita sudah mulai lakukan. Jadi bantuan kali ini kita sudah lakukan 4 hal ini. Tetapi yang poin 3 dan poin 4 kita akan terus lakukan ke depan ya. Kalau selama Tuhan izinkan, kita akan terus lakukan. Selama Tuhan buka jalan, selama Tuhan mau kita lakukan ini, kita akan lakukan ini. Jadi yang ketiga, kita sudah akan awali. Kita akan berkoordinasi dengan koordinator kota, dan kita akan memilih gereja tertentu yang akan kita support untuk menjadi berkat
bagi warga sekitar yang sangat membutuhkan, ya, yaitu bantuan sembako untuk warga di sekitar gereja, baik itu untuk janda-janda, orang tua yang tidak berdaya, yang tidak mampu, keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang perlu disupport. Nah, ini ada satu gereja, nanti setiap bulan akan ada satu gereja yang kita pilih untuk kita support. Dan tentu ini melalui rapat koordinator, ya, kita pilih, kita tidak asal pilih ini, kita tidak asal tunjuk, tetapi kita koordinasikan, ya, supaya tepat guna, tepat sasaran, sesuai kehendak Tuhan, bahwa kita akan mendukung sebuah gereja untuk mensupport yang paling membutuhkan dari warga-warga di sekitarnya. Nah, bantuan sembako ini diharapkan bahwa gereja benar-benar menjadi garam dan terang dunia, bisa membantu warga di sekitarnya untuk menjadi berkat, khususnya di masa pandemi yang tidak mudah ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, kita akan mulai lagi untuk membangun gereja. Seperti yang sudah saya sampaikan ketika saya dapatkan ini, ya, tahun kemarin, September 2020, saya mengulang lagi bahwa bulan September itu saya sedang merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Dan sambil merenung, saya mensyukuri berkat Tuhan. Saya juga berpikir bahwa tentu saya tidak akan selamanya hidup, ya, ada waktunya kita semua akan kembali pulang kepada Bapa. Saya juga tidak tahu berapa jatah saya, ya, bisa 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sisa jatah saya belum tahu. Tetapi saya ingin untuk membalas kebaikan Tuhan, sehingga nanti pulang ke rumah Bapa ada sesuatu yang kita persembahkan. Tapi tentu saja tidak mungkin kita ini membalas kebaikan Tuhan. Pasti kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tuhan itu terlalu amat sangat baik. Kita tidak mungkin bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi ini sebuah keinginan aja. Kita ingin melakukan sesuatu. Apa ya? Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu tidak sebanding dengan besar, luas, dan dalamnya kasih Tuhan. Sambil saya merenungkan itu, apa ya Tuhan, apa yang bisa dibuat. Jadi nanti satu saat pulang ke rumah Bapa, kita bisa mempersembahkan sesuatu lewat kehidupan yang sudah dianugerahkan ini, lewat kehidupan yang Tuhan sudah beri ini. Ada sesuatu yang bisa diberikan. Tiba-tiba segera itu muncul bangun gereja. Segera saya aminkan. Saya segera, ya, saya mau. Dan saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Dan ada 4 kriteria waktu itu, ya, yang saya sampaikan. Dan sudah saya bagikan 4 kriteria yang harus terpenuhi. Kemarin kita bahas ini semua, saya sampaikan kepada koordinator kota. Dan puji Tuhan, kita akan mulai melakukan. Kenapa? Karena 4 hari yang lalu, kalau saya tidak salah, saya merasa ditegur. Tiba-tiba, ya, ini saya lagi makan, tiba-tiba saya lagi di meja makan, tiba-tiba saya merasa ditegur. Kamu nunggu apa untuk bangun gereja? Lakukan. Gitu. Ya, saya seperti ditegur gitu, ya, tersentak. Oh ya, oke. Jadi saya sampaikan kepada koordinator kota, kita akan lakukan ini. Dan saya sungguh-sungguh berharap bahwa kita melakukan ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, bahwa kami memang bukan lembaga sosial. Kami tidak bisa membantu semua. Masalah sangat banyak, kebutuhan sangat banyak, dan kami sangat kecil.
kemampuan K3 BCM sangat kecil. Kami pasti tidak bisa membantu semuanya. Kami hanya bisa membantu melakukan sedikit. Karena itu saya bilang bahwa kita memang bukan lembaga sosial. Kita bukan siapa yang butuh, siapa yang perlu kita bantu, bukan. Kita melakukan ini karena visi. Kita melangkah karena visi, bukan karena kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita melakukan ini, berulang kali saya sampaikan, saya mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang prinsip talenta. Tuhan ajarkan barang siapa bisa dipercaya kepada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya ini adalah yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus mau, dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya percaya sekali itu prinsip kerajaan sorga. Saya percaya walaupun yang dapat 5 talenta itu seandainya hanya dapat 1 saja, itu pasti jadi 2. Saya percaya walaupun yang 5 talenta itu seandainya diizinkan hanya dapat 2, itu pasti jadi 4. Kenapa? Tuhan tahu hamba itu punya integritas, punya tanggung jawab, punya kesungguhan, punya motivasi yang benar, visi yang benar, kesungguhan, passion untuk melakukan kehendak Bapaknya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya mengikut ini, saya percaya ini yang Tuhan ajarkan, ini yang Tuhan mau. Barang siapa setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Berapapun yang Tuhan percayakan, kalau kita diamkan saja, kita simpan saja, Tuhan tidak suka. Karena itu saya mengucap syukur, Bapak Ibu luar biasa, bergerak, Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu menggembalakan jemaat-jemaat dengan luar biasa. Bapak Ibu bersungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jemaat. Walaupun saya juga tahu kesulitan, tekanan hidup yang Bapak Ibu alami, tetapi itu tidak menghalangi, bahkan memotivasi Bapak Ibu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani jemaat, menggembalakan domba-domba. Dan saya juga sekali lagi sampaikan pada teman-teman K3, kesulitan saya juga tahu tidak mudah masa-masa ini, tetapi tetap saya sangat mengucap syukur, semangat dari teman-teman K3 untuk terus berbagi. Luar biasa. Dan saya mau sampaikan, pandemi ini yang dikumpulkan teman-teman K3 tidak menjadi kecil, tetapi semakin bertambah. Saya percaya ini bukan kekuatan manusia. Saya percaya ini bukan kekuatan manusia. Saya percaya ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa rekan-rekan K3 bisa dipercaya oleh Tuhan, diberkati untuk memberkati. Sedikit banyak, tidak peduli. Saya tahu apa yang diberikan nilainya tentu tidak besar, kecil, tetapi dari hati yang paling dalam. Nilainya tidak seberapa, tidak sebanding. Apa yang kita buat memang sangat kecil, tetapi dari kesungguhan hati. Terima kasih kepada teman-teman K3 yang tetap semangat, luar biasa. Kita bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan ini selama Tuhan izinkan. Kita akan terus lakukan selama Tuhan buka jalan. Selama Tuhan berikan kita kesempatan, kita akan terus lakukan ini. Saya melihat itu, Bapak Ibu. Barang siapa percaya,
dipercaya pada perkara kecil, setia, dia akan dipercaya kepada perkara-perkara yang lebih besar. Karena itu kami akan sangat mensupport setiap bapak ibu yang berintegritas tinggi melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih, melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami tidak bisa mensupport banyak, apa yang kami lakukan juga sangat terbatas, tetapi kami sangat mengucap syukur dapat kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Kami sangat mengucap syukur untuk bisa diizinkan oleh Tuhan ikut ambil bagian satu kemurahan yang besar. Selama Tuhan izinkan, kita akan terus lakukan ini. Selama Tuhan kasih kesempatan, kita akan terus lakukan ini. Membangun gereja, membangun tubuh Kristus. 4 hal ini kita akan lakukan dalam rangka membangun tubuh Kristus. Poin 1, poin 2 mungkin akan segera berakhir, tetapi poin 3 dan poin 4 mensupport gereja untuk menjadi berkat bagi lingkungan warga sekitar. Dan yang keempat, membangun gereja akan kita teruskan. Yang termasuk dalam poin keempat juga ditambahkan lagi bahwa bukan hanya membangun gereja, tetapi juga nanti kita akan kembali membuka proposal. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kursi-kursi bangku gereja kurang, ya, puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dulu tidak ibadah, lupa Tuhan, dijamah Tuhan, kembali cinta Tuhan, kembali bergairah, beribadah melayani Tuhan, kembali ke gereja. Bapak Ibu kekurangan kursi, ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan, percaya Tuhan. Bapak Ibu kekurangan, silakan masukkan proposal. Mungkin sound system gereja ada yang rusak, silakan dimasukkan. Mungkin gereja bangunannya ada yang rusak, atapnya rusak, dindingnya rusak, atau yang lain-lain, silakan dimasukkan. Nanti formatnya kita akan sedikit berubah. Bapak Ibu kalau lewat grup besar akan tumpang tindih, ya, saling masuk dan ada yang terhapus dan sebagainya. Kemarin kita sudah meetingkan dengan koordinator kota, dan nanti bisa disampaikan ke koordinator kota masing-masing. Nanti dari koordinator kota baru akan dimasukkan ke saya, sehingga lebih tersusun dengan rapi dan lebih terarah. Baik Bapak Ibu, saya pikir saya bersuka cita di masa yang berat ini Bapak Ibu tidak menjadi kendor. Jiwa-jiwa membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu. Banyak keluarga-keluarga kesulitan membutuhkan support, dukungan, doa-doa dari para gembala. Banyak jemaat-jemaat yang mungkin terpaksa kehilangan keluarganya. Banyak jemaat yang mungkin terpaksa kehilangan mata pencahariannya. Mereka membutuhkan kehadiran Bapak Ibu. Support Bapak Ibu. Bahkan mungkin tetangga-tetangga yang sehari-hari ini kesulitan membutuhkan support doa. Biarlah terang Kristus, kasih Kristus boleh dinyatakan, dan banyak jiwa boleh dipulihkan, boleh diangkat dan diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.